Saya Halmida, BP 19010031. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal 11.5 liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan. PT Willis memiliki beberapa liabilitas jangka panjang untuk mendanai usahanya. Berikut informasi yang diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015. Yang pertama, obligasi seri A senilai 400 miliar diterbitkan 1 Maret 2007, jangka waktu 10 tahun, bunga sebesar 10% dibayar setiap tahun. Yang kedua, obligasi seri B senilai 800 juta diterbitkan 1 Juni 2015, bunga 11% per tahun dibayar setiap tahun. Jatuh tempo setiap tahun sebesar 100 miliar. Yang ketiga, obligasi seri C senilai 100 miliar diterbitkan 1 Desember 2006, jatuh tempo 10 tahun, bunga 10%. Atas obligasi ini, entitas sedang mengajukan pendanaan kepada Bank Mitra untuk mengambil alih obligasi tersebut dan digantikan dengan utang bank jangka panjang dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 12%. Entitas sudah melakukan detail pembicaraan dengan Bank Mitra. Secara prinsip, Bank Mitra menyetujui, namun proses administrasi baru akan diselesaikan pada tahun 2016, mengingat obligasi tersebut baru akan jatuh tempo 1 Desember 2016. Proses administrasi perjanjian yang menyatakan Bank Mitra akan mendanai utang obligasi dan menggantikannya dengan utang Bank Mitra diselesaikan pada tanggal 25 Maret sebelum laporan keuangan selesai diaudit. Yang keempat, utang bank Kria ditarik pada 1 September 2011 sebesar 100 miliar. Jangka waktu 5 tahun, bunga 12%. Atas utang ini, entitas telah melakukan perjanjian untuk melakukan pendanaan kembali dengan utang jangka panjang dengan bank yang sama, namun dengan bunga yang lebih rendah sebesar 11%. Yang kelima, utang bank pertama ditarik pada tanggal 1 Juni 2014 sebesar 300 miliar. Bunga 12% dibayar setiap tahun. Pelunasan akan dimulai 1 Juni 2015 secara angsuran 50 miliar per tahun. Saat ini, entitas sedang memproses penerbitan obligasi seri D sebesar 300 miliar. Obligasi tersebut merencanakan akan diterbitkan pada 1 Juni 2016. Obligasi tersebut telah mendapatkan persetujuan REPS untuk diterbitkan. Saat ini sedang diproses untuk pengurusan pernyataan penerbitan. Obligasi tersebut diterbitkan untuk mendanai ekspansi pembukaan pabrik baru dan membayar utang yang jatuh tempo. Buat reklasifikasi untuk utang tersebut yang harus disajikan menjadi liabilitas jangka pendek, buatlah penyajian dan pengungkapan yang diperlukan untuk kelima utang tersebut jika ada. Jawabannya, yang pertama, obligasi seri A tidak perlu direklasifikasi, tetap menjadi liabilitas jangka panjang karena jatuh tempo tahun 2017. Yang kedua, yaitu obligasi seri B direklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek sebesar 100 miliar yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan. Jurnalnya yaitu debitnya utang obligasi seri B 100 miliar, kreditnya utang obligasi seri B jangka pendek 100 miliar. Yang ketiga, obligasi seri C harus direklasifikasikan karena proses pengambilan belum selesai sepenuhnya. Namun kejadian ini perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Ayat jurnalnya yaitu utang obligasi seri C 100 miliar, kreditnya utang obligasi seri C jangka pendek 100 miliar. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan untuk menginformasikan peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, dilakukan reklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek karena akan jatuh tempo pada 1 September 2016. Karena telah dilakukan perjanjian untuk memperbarui utang dan kontraknya telah diselesaikan, utang ini tetap menjadi utang jangka panjang. Yang
yang kelima, dilakukan reklasifikasi atas jumlah yang akan jatuh tempo pada 1 Juni 2016. Jurnalnya, utang bank pertama 50 miliar dan di kreditnya utang bank pertama jangka pendek 50 miliar. Penyajian dalam laporan posisi keuangan, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 2 bulan. Lihat pengungkapannya. Yang pertama itu utang obligasi seri B 100 miliar, utang obligasi seri C 100 miliar, utang bank ria 50 miliar, utang bank pertama 50 miliar. Liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi seri A 400 miliar, utang obligasi seri B 600 miliar, utang bank ria 100 miliar, utang bank pertama 200 miliar. Pengungkapan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan mendatang. Obligasi seri C akan jatuh tempo pada 1 Desember 2016. Namun, perusahaan telah melakukan negosiasi dengan bank mitra untuk mendanai pelunasan obligasi tersebut sehingga akan berubah menjadi utang jangka panjang pada 1 Desember 2016. Entitas tetap melakukan reklasifikasi dalam jangka pendek karena meskipun pendanaan ini telah disetujui pemegang saham, secara prinsip telah disetujui bank mitra, namun proses administrasi baru diselesaikan pada 25 Maret 2016 sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 tetap harus direklasifikasikan. Atas liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2016, perusahaan telah akan menerbitkan obligasi yang saat ini masih dalam proses penerbitan. Direncanakan obligasi tersebut akan diterbitkan pada Juni 2016.